Jangan sia-siakan kesempatan ini, sekarang sudah tidak ada lagi halangan. Sesuai minatmu di mana? Jangan sampai kesempatan ini terlewatkan, sayang sekali. Dan manfaatkan sebesar-besarnya. Jadi kalau ada kesempatan untuk menggunakan atau mendaftar di prodi yang paling menantang, daftar saja gitu. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Tidak terbatas pada kurikulum program studinya. Kita memobilisasi sumber daya, fasilitas-fasilitas untuk mendukung pembelajaran yang tidak selalu bisa tatap muka. Apapun kondisinya, belajar harus tetap jalan terus. Hai sahabat Dikbud, berjumpa lagi bersama saya di Aris kita di Pojok Dikbud. Seperti biasa, kita akan berbincang bersama narasumber tokoh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Namun sebelumnya, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwa terselenggaranya acara ini melalui protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Maka dari itu, saya izin untuk mencopot masker. Sahabat Dikbud, sesuai dengan judulnya Pojok Dikbud, hari ini kita akan kembali membahas sudut-sudut di Dikbud. Oke, tentunya kita akan membahas seputar dunia pendidikan dan kebudayaan dan inovasi yang dilakukan terkait dengan programnya Mas Menteri, yaitu Merdeka Belajar. Seperti sama-sama kita ketahui, di masa pandemi ini sekolah dianggap menjadi sebuah tantangan karena dilakukan secara daring. Bahkan ada beberapa pihak menganggap ini adalah sebuah keterbatasan. Namun, tantangan ini justru membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencoba untuk memberikan kebebasan terhadap siswa, guru, ataupun mahasiswa untuk belajar lebih luas lagi melalui digital. Kalau zaman dulu itu ada pepatah yang mengatakan atau kata bijak yang mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Saat ini mungkin kalimat bijak itu akan bergeser menjadi digital adalah pintu dunia. Baiklah, Pojok Dikbud kali ini akan membahas bagaimana strategi Kemendikbud menghadapi proses belajar mengajar di era pandemi dan bagaimana mengaplikasikan Merdeka Belajar saat ini. Dan sudah hadir bersama dengan saya, Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Profesor Ainun Naim, MBA, PhD. Apa kabar, Prof? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Dia juga sehat. Amin, ya robbal alamin. Saya izin copot masker ya, Prof ya? Saya juga boleh copot masker ya, Tentu karena juga boleh. sudah mengikuti protokol kesehatan. Monggo, Prof. Baik, terima kasih. Baik, kita ngobrol-ngobrol ya, Prof. Ya. Sahabat Dikbud juga pasti ingin mengetahui lebih dalam lagi. Satu kata yang ingin ditanyakan di awal perbincangan kita adalah kata Merdeka Belajar nih, Prof. Kalau dari Sesjen sendiri, kiranya apa program yang mendukung program Merdeka Belajar ini, Prof? Baik, jadi Sekretariat Jenderal itu mempunyai tugas untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan semua program-program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melayani masyarakat di bidang pendidikan. Sehingga kalau ditanya apa peran Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan strategi Merdeka Belajar, ya kita memfasilitasi merancang strategi dan program-program tersebut dalam rencana kerja dan anggaran, kemudian juga dalam hal kita memfasilitasi infrastruktur atau pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan Merdeka Belajar tersebut. Adanya kata memfasilitasi. Ini akan langsung nyambung begitu, Prof, sama pertanyaan berikutnya. Sebenarnya kan saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar yang episode ke-9, yaitu Kartu Indonesia Pintar, Kuliah Merdeka. Lagi-lagi ada kata merdeka ini ya, Prof ya. Kira-kira latar belakangnya itu seperti apa, Prof? Jadi begini, konsep Merdeka Belajar atau kampus merdeka itu sebagian berarti
memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siswa atau mahasiswa untuk belajar sesuai dengan minat dan juga potensinya. Itu tidak terbatas pada kurikulum program studinya. Nah, lantas apa hubungannya dengan KIP kuliah ini dengan Merdeka? Jadi kalau kita lihat setelah kita evaluasi perjalanan KIP kuliah, ya, itu ada keterbatasan-keterbatasan. Misalnya keterbatasan biaya hidup. Betul. Ya, sebelumnya biaya hidup itu diberikan seragam dimanapun mahasiswa berada. Demikian juga uang kuliah juga seragam dimanapun mahasiswa itu belajar. Ya. Nah, ini kan lantas mengakibatkan adanya keterbatasan-keterbatasan sehingga mungkin, ya, dan juga kita observasi mahasiswa itu masuk di prodi yang mungkin bukan pilihannya, bukan atau minatnya, bukan minatnya atau bukan pilihan terbaiknya, gitu ya, mungkin second best atau pilihan kedua, ketiga, karena terkait dengan keterbatasan uang kuliah, ya. Dan kita tahu bahwa orang belajar itu akan mendapatkan manfaat belajar kalau dia belajar di tempat, di prodi, di universitas, di sekolah yang bagus, yang tepat, ya, dan bagus kualitasnya. Karena kita tahu juga dari berbagai hasil penelitian, kalau mahasiswa itu belajar di program studi atau universitas yang tidak bagus, itu nggak ada nilai tambahnya. Dia bekerja dengan penghasilan yang sama dibanding dengan kalau dia tidak kuliah. Antara lain itu, kan ya, Prof, sayang sekali ya. Waktu sudah dikorbankan, biaya dan lain-lain sumber daya sudah digunakan, tapi tidak ada hasil yang maksimal diukur dari itu. Ya, tentu ada lain-lainnya ya. Nah, dengan KIP kuliah yang baru, kita memberikan biaya hidup yang berbeda tergantung pada tingkat ekonomi masing-masing daerah. Kalau daerah itu mempunyai indeks harga yang lebih tinggi, ya dia dapat beasiswa yang lebih besar. Demikian pula kalau mahasiswa itu belajar di program studi atau universitas yang memerlukan biaya kuliah yang lebih besar, dia juga bisa mendapatkan biaya kuliah yang lebih besar. Ya, variannya itu antara 2,4 juta sampai 12 juta. Lalu siapa, Prof, yang bisa menerima KIP Merdeka Kuliah ini, Prof? Ya, yang bisa menerima KIP kuliah ini adalah mahasiswa yang tidak mampu. Mahasiswa yang tidak mampu atau dari keluarga yang tidak mampu. Dan kriterianya antara lain ya, kalau mereka masa sekolahnya itu mendapatkan bidik misi, atau KIP, zaman sekolah, mendapat kartu Indonesia Pintar, otomatis dia seandainya diterima di perguruan tinggi akan mendapatkan KIP kuliah. KIP Pintar. Baik, berarti ini fasilitas yang tadi sempat Prof sebutkan untuk seluruh sebagian seperti itu. Untuk sebagian seperti itu sehingga mendapatkan peluang yang sama, kurang lebih betul. Begitu ya, Prof. Jadi, ya. Mahasiswa yang tidak mampu itu mendapatkan peluang sama dengan mahasiswa yang mampu dalam mengakses pendidikan tinggi. Baik, Prof. Tadi kalau sudah KIP kita sudah bahas peluang yang sama untuk anak-anak yang tidak mampu. Sekarang agak bergeser sedikit, Prof, bahwa sekarang kiranya kita sedang ada di masa pandemi dan Kemendikbud juga harus memberikan keputusan yang cukup singkat waktunya. Kira-kira strategi apa yang bisa diterapkan di era sekarang sehingga pembelajaran masih tetap bisa berlangsung? Pertanyaannya adalah kira-kira, Prof, bagaimana strategi dari Kemendikbud sendiri dan juga Sesjen untuk menghadapi hal tersebut, Prof? Jadi strategi yang kita lakukan adalah menjaga agar supaya siswa, guru, masyarakat tetap sehat, selamat. Paling penting. Yang pertama. Betul. Kedua, tidak boleh belajar itu berhenti. Tidak boleh belajar itu berhenti. Ya. Apapun Jadi, kondisinya, apapun Prof. kondisinya, belajar harus tetap jalan terus. Nah, lantas apa yang kita lakukan? Ya, kita memobilisasi sumber daya, fasilitas-fasilitas untuk mendukung pembelajaran yang tidak selalu bisa tatap muka. Betul. Nah, apa itu? Ya, kita melaksanakan siaran televisi edukasi. Ya, jadi kita bekerjasama dengan TVRI menyiarkan
mata pelajaran-pelajaran ya untuk supaya siswa yang tidak bisa akses internet atau internet yang terbatas bisa belajar melalui TVRI. Betul. Atau melalui radio. Kalau nggak ada semua gimana? Ya kita mendistribusikan bahan-bahan kepada siswa atau guru untuk dipelajari di rumah. Satu itu. Kemudian kedua, kita juga memperkaya bahan-bahan ajar online tidak hanya dari lembaga-lembaga pemerintah, dari kementerian saja, tapi juga pihak swasta, masyarakat, dan industri yang mau bekerja sama dengan kita dan ternyata juga banyak yang mau dan menyediakan bahan-bahan ajar secara daring. Yang kedua itu. Ketiga, kita juga membantu para guru, siswa, mahasiswa, dosen untuk punya kapasitas untuk belajar online dengan kita memberikan bantuan kuota data. Betul. Ya, internet. Jadi sampai sekarang masih kita berikan data itu dan itu sangat cukup bagi siswa maupun guru dan mahasiswa serta dosen untuk belajar secara online. Tapi ada satu catatan lagi bahwa belajar online itu tidak bisa menggantikan tatap muka. Belajar online tidak bisa menggantikan. Ya, karena dalam proses pendidikan itu kan guru itu juga memotivasi, membentuk watak. Ya, dosen demikian pula. Apalagi kalau itu praktikum. Ya, wah, kegiatan sulit digantikan tidak dengan bisa online. Digantikan dengan online sehingga sebagian masih dilakukan secara tatap muka, tetapi juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan sebetulnya kita banyak ya pengalaman-pengalaman, contoh-contoh di mana tatap muka itu dilakukan dengan protokol kesehatan sehingga bisa menjaga kesehatan tadi. Karena tujuan nomor satu tadi ya Prof ya? Ya, menjaga kesehatan. Misalnya yang kejadiannya atau acaranya relatif besar itu misalnya adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru. Betul. Itu tetap kita laksanakan secara luring, tapi dengan protokol kesehatan. Alhamdulillah selama 2 kali, tahun lalu dan tahun sekarang, itu bisa kita laksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan klaster baru. Yang terpenting adalah kesehatan guru, dosen, siswa, mahasiswa itu tetap jadi nomor satu. Betul. Dan nomor 2-nya nih sahabat Dikbud bahwa belajar itu tidak boleh berhenti apapun kondisinya. Betul. Sehingga menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Ya. Walaupun pada dasarnya online tidak bisa menggantikan tatap muka. Karena saya setuju Prof, kadang dosen ataupun guru ada gesturnya pada saat tatap muka. Ada pesan-pesan tersirat yang disampaikan oleh beliau. Dan itu sulit kalau tertangkap lewat daring. Begitu ya Prof ya. Baik, tadi ada kerjasama dengan berbagai pihak begitu Prof. Untuk siswa-siswa yang mungkin letaknya ada di jauh, tidak ada jaringan internet dan lain-lain, ada TVRI, ada RRI ya Prof ya, menyiarkan pelajaran lewat TV dan juga radio. Namun saya sempat dengar nih Prof, ada kerjasama lain juga bersama dengan Google katanya nih Prof. Kerjasamanya ini berhasil membuat 44 juta akun belajar.id. Apakah ini bentuk transformasi digital juga Prof untuk pendidikan di Indonesia? Ya, jadi dengan akun belajar.id itu siswa dan guru itu bisa berkomunikasi dengan lebih fleksibel. Ya, sehingga interaksinya itu akan lebih sering dan proses belajar akan lebih efektif. Sebetulnya ada satu lagi yang menarik ya yang harus kita informasikan kepada masyarakat. Selain berbagai media online tadi, kita juga punya program yang namanya Kampus Mengajar. Kampus Mengajar. Kampus Mengajar ya. Apa ini? Ini adalah kita itu memobilisasi mahasiswa ya untuk membantu para guru mendidik, mengajar anak-anak yang belajar di secara kelompok di rumah atau di luar kelas atau juga mungkin juga di sekolah juga bisa. Ya. Kan banyak juga mahasiswa ini yang tinggal di rumahnya masing-masing. Betul. Karena belajar secara online. Nah, mereka bisa membantu sekolah di daerahnya ya
untuk menjaga tadi itu supaya belajar tetap jalan terus gitu. Dan alhamdulillah banyak sekali mahasiswa yang ikut ini. Sama juga ketika kita memobilisasi para mahasiswa yang belajar di bidang kesehatan yang memenuhi kualifikasi untuk membantu menjaga kesehatan masyarakat ya, misalnya terkait dengan edukasi masyarakat untuk memakai masker dan sebagainya seperti itu. Atau juga bahkan sampai ke merawat yang terkena karena waktu itu rumah sakit kan sibuk ya. Sibuk sekali. Ya. Gitu. Baik, berarti peran mahasiswa di sini juga dikerahkan begitu ya Prof ya, sehingga bisa maksimal di segala aspek. Kalau ngomong-ngomong soal berkuliah di rumah, tadi juga sempat disebutkan bahwa banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di rumahnya masing-masing karena sekarang perkuliahan lewat daring. Kira-kira nih Prof, ada pesan nggak untuk orang tua yang terlibat otomatis nih Prof? Karena biasanya kan anaknya berangkat ke kampus, anaknya berangkat ke sekolah, lalu orang tua hanya terima, oh nanti nilaimu bagaimana, IPK-mu berapa, begitu atau rapotmu seperti apa dan lain-lain. Kalau sekarang kan otomatis seperti mau tidak mau harus terlibat. Ada pesan nggak Prof untuk orang tua di rumah? Ya, saya melihat banyak ya orang tua itu saya lihat akhirnya ikut mendidik anaknya secara langsung, mendidik dalam arti seperti guru mengajar di sekolah itu. Dan para orang tua harus belajar lagi ya. Betul. Bahkan mereka sampai mengatur jam kerjanya, kerja itu. Ya, jadi akhirnya memang para orang tua ini punya semacam tambahan tugas ya. Dia bekerja di profesinya masing-masing, kemudian juga harus mengatur waktu untuk mendidik anaknya di rumah, mengawasi dan sebagainya. Sehingga sampai ada yang saya lihat itu dia menggeser waktu kerjanya demi anaknya itu. Jadi saya kira respon masyarakat kita sangat bagus ya para orang tua itu. Saya juga setuju sih Prof, karena mungkin zaman sebelum pandemi kiranya kan orang tua memang fokusnya bekerja untuk anak-anak atau mungkin kesibukan lainnya begitu ya. Setelah melihat proses belajar di rumah jadi belajar lagi Prof orang tuanya dan juga lebih menghargai. Betul. Ternyata aduh guru anak-anak nih hebat banget ya. Bisa mengajar anak-anak. Ternyata tidak mudah mengajar. Ternyata tidak mudah ya mengajar itu. Luar biasa. Saya juga sempat terpikir Prof bahwa wah skill orang tua di masa pandemi bertambah. Mengajar anaknya belum lagi yang anaknya memang jenjangnya banyak Prof. Bukan hanya satu misal anak yang bersekolah. Ada yang TK, ada yang SD, lalu bagaimana bisa berdinamika bersama untuk tetap belajar. Karena proses belajar tidak boleh berhenti, apapun situasi dan kondisinya. Kalau boleh saya beralih lagi Prof ke tadi perbincangan kita mengenai KIP, mengenai kuliah merdeka. Mulai dari tahun 2021, skema KIP kuliah dirubah. Nah, perubahannya ini apa Prof? Ya tadi perubahannya paling tidak ada dua ya. Pertama biaya hidupnya jadi bervariasi ya. Kalau dulu itu 600.000 kemudian naik 700.000 dan sama dimanapun mahasiswa berada. Ya. Sekarang diubah tergantung pada tingkat kemahalan daerah di mana dia belajar. Gitu ya. Kemudian uang kuliahnya juga bervariasi tergantung pada biaya kuliah yang diterapkan di perguruan tinggi masing-masing. Karena beda-beda ya Prof. Karena beda-beda. Jadi unik kalau kita lihat sifat prodi itu. Ada prodi itu yang sebetulnya biaya untuk menjalankan prodi itu murah. Tetapi karena pasarnya tinggi, jadi relatif lebih mahal. Ya, misalnya bidang-bidang bisnis itu kan nggak begitu mahal sebenarnya. Hukum gitu ya, nggak begitu mahal. Ya. Tapi ada juga yang biayanya mahal, ya. Tapi juga karena marketnya tidak begitu besar, ya murah juga. Murah juga. Seperti ilmu kimia misalnya ya. Mahal loh itu mahal, Prof sebenarnya ya Prof. Mahal ya. Ada juga yang biaya kuliahnya mahal, marketnya tinggi, akhirnya mahal juga. Banget. Fakultas kedokteran misalnya itu. Setuju. Nah, dengan adjustment atau penyesuaian uang kuliah yang bervariasi dari 2,4 juta sampai 12 juta, itu diharapkan mahasiswa tidak segan lagi
untuk mendaftar sesuai dengan minatnya. Kalau dia minat di Fakultas Kedokteran, ya daftar Fakultas Kedokteran. Semaksimal mungkin berusaha masuk ke situ ya Prof ya. Kalau dia minat di bisnis, ya daftar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis misalnya begitu. Jadi itu difasilitasi, dan dengan begitu mahasiswa tidak minder lagi. Iya gitu. betul Prof. Jadi tidak minder atas keadaan, keterbatasan. Aduh, Ya. saya nampaknya nggak mampu nih kalau harus masuk kedokteran. Ya. Sekarang nggak ada lagi ya, Prof. Ya. Seperti itu harapannya. Baik, luar biasa. Kiranya apa harapan pemerintah dengan dikeluarkannya kebijakan Merdeka Belajar episode ke-9 ini, Prof? Ya. Yaitu KIP Kuliah Merdeka. Ada dua ya paling tidak. Pertama, mahasiswa memanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kesempatan ini terlewatkan. Sayang sekali. Dan manfaatkan sebesar-besarnya. Jadi kalau ada kesempatan untuk menggunakan atau mendaftar di prodi yang paling menantang, daftar saja gitu. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan gitu ya. Dan pilih universitas prodi yang berkualitas. Karena tadi itu kalau tidak berkualitas tidak akan memberikan nilai tambah. Kemudian kedua, kita juga ingin kerjasama dari para pengelola pimpinan perguruan tinggi untuk juga memanfaatkan ini. Ya. Ketiga, tadi kan Merdeka Belajar itu kan memberikan kesempatan seluas-luasnya ya. Kita juga ingin industri, masyarakat itu juga menangkap ini ya. Karena kalau sebagian dari program Merdeka Belajar itu kan magang. Betul. Ya. Bayangkan kalau yang magang itu anak-anak pintar, kreatif, itu akan banyak membantu industri. Betul. Dengan ide-ide baru. Nah, ini perlu ditangkap oleh industri ya, supaya ya industrinya maju dengan ide-ide baru dari mahasiswa. Sebaliknya mahasiswa juga akan dapat pengalaman dari industri. Baik. Untuk teman-teman mahasiswa, sahabat Dikbud yang ada di rumah, berarti jangan sia-siakan kesempatan ini. Sekarang sudah tidak ada lagi halangan. Sesuai minatmu di mana. Lalu maksimalkan usahamu untuk masuk ke jurusan atau prodi itu. Jangan pikir deh keterbatasan-keterbatasan lainnya, karena sekarang sudah diupayakan dan difasilitasi oleh pemerintah. Dan begitu juga dengan industri, karena sekarang harus dayung bersambut begitu ya Prof. Betul. Mahasiswanya siap, industrinya juga harus siap. Begitu juga sebaliknya. Menarik. Baik Prof, pertanyaan berikutnya, seperti yang diketahui bersama, ada banyak pusat-pusat menarik yang sedang dikelola oleh Sesjen, yaitu Pusat Prestasi Nasional, Pusat Pendidikan Karakter, Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan, dan juga Pusat Data dan Informasi. Kiranya Prof boleh dijelaskan pada kami semua inovasi apa yang sudah dilakukan lewat pusat-pusat ini, Prof? Ya, pusat-pusat ini sebetulnya sebelumnya itu sudah ada. Iya. Ya, cuma artinya kegiatan itu sudah ada. Cuma banyak yang tempatnya itu di berbagai unit, mencar-mencar begitu ya, Prof, ya. Sehingga sulit atau lebih ya bisa dikoordinasikan tapi prosesnya lebih lama. Nah, sekarang dengan dipusatkan seperti ini itu akan lebih efisien ya, lebih efektif. Misalnya Pusat Layanan Pendidikan tadi ya, PLPP. Ini mengelola semua jenis bantuan ataupun beasiswa untuk siswa, mahasiswa, dan juga berbagai bantuan untuk guru ya. Jadi misalnya seperti kemarin pemerintah punya program bantuan subsidi upah. Itu dengan cepat bisa kita distribusikan ke para guru sehingga kesejahteraan mereka relatif lebih terjaga ketika masa pandemi ini. Ya. Kemudian Pusat Prestasi Nasional, ya. Jadi Pusat Prestasi Nasional ini mengelola semua proses ya kegiatan untuk mengidentifikasi kemudian nantinya memanage, mengelola talenta-talenta nasional ini sehingga mereka itu nantinya lebih efektif dalam berkontribusi kepada masyarakat. Selama ini banyak ya talenta-talenta yang kemudian tiba-tiba muncul, kita tidak tahu ya. Nah, artinya kan ada gap di sana itu, di mana kita ada talenta tapi kita tidak tahu sehingga tidak termanage dengan baik ya. Dan itu banyak gitu. Sehingga dengan Pusat Prestasi Nasional ini kita bisa
lebih efektif dalam mengidentifikasi kemudian mengelola. Kita harapkan talenta-talenta ini nanti bisa kita fasilitasi sehingga betul-betul bisa terrealisasi potensinya gitu. Ya, jangan sampai tidak terrealisasi potensinya. Sangat sayang kita punya resource yang begitu besar dari berbagai daerah ya dan berbagai sudut masyarakat, tentu banyak talenta-talenta itu. Dan kita mengharapkan nantinya proses identifikasi talenta, misalnya berbagai macam lomba kompetisi, itu biar masyarakat ya, paling tidak masyarakat punya peran besar dalam melaksanakan kompetisi-kompetisi itu. Dan pusat prestasi ini cukup melakukan kurasi saja untuk menjaga kualitas berbagai event atau forum itu. Nah, itu yang pusat prestasi ya. Kemudian yang pusat pengembangan karakter ini ditujukan untuk supaya praktek-praktek yang tidak baik ya, perundungan, intoleransi ya, itu tidak terjadi di sekolah. Nah, dengan cara-cara baru ya, misalnya dengan berbagai campaign ya, kampanye melewat media sosial, itu yang dilakukan oleh pusat pengembangan karakter ya, pusat karakter. Kemudian yang pusat data dan informasi ini dulu juga sudah ada sebenarnya, tapi sekarang lebih fokus lagi. Itu antara lain yang tadi mengelola belajar ID ya, belajar ID yang mengelola kerjasama dengan Google, kemudian juga akun belajar ID, kemudian juga mengelola data. Jadi kita punya data semua siswa, guru, mahasiswa, dosen, sehingga berbagai program seperti beasiswa, KIP kuliah itu bisa kita laksanakan dengan mudah. Termasuk distribusi kuota. Ya, kita mendistribusikan kuota kepada jutaan orang. Betul. Tanpa data yang baik itu akan sangat sulit. Betul. Ya. Termasuk kita juga Pusdatin ini mengelola rumah belajar, itu fasilitas belajar online ya bagi para siswa dan guru. Itu yang dikerjakan pusat-pusat tadi. Waduh, inovasinya banyak sekali ya Prof. Walaupun tadi sempat dikatakan sebelumnya pusat-pusat ini memang sudah ada, tapi belum tersinergi dengan baik begitu ya Prof, karena mencar begitu ya. Sekarang sudah diupayakan secara maksimal. Kemendikbud, Sesjen sudah melakukan upaya-upaya inovasi terkait dengan Merdeka Belajar. Tapi yang mau saya tanyakan Prof, kira-kira karakter murid ataupun mahasiswa yang seperti apa yang harus dimiliki untuk bisa mencapai Merdeka Belajar ini, Prof? Ya, jadi kami ya di bawah kepemimpinan Mas Menteri ini punya konsep ya, visi yang namanya pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Ya, jadi yang kita inginkan para siswa ini ya menjadi pelajar Pancasila itu. Nah, pelajar Pancasila ini adalah pelajar yang punya karakteristik beriman ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Itu akhlak mulia itu yang ya, selain baru kemudian dia itu kreatif ya, kritis. Sehingga mereka itu bisa bergaul, bisa hidup ya, kompetitif, punya daya saing di era global, di era yang dulu terkenal dengan revolusi industri keempat ya, dan revolusi disrupsi berikutnya. Dengan karakteristik seperti ini mereka akan punya daya saing yang tinggi. Karakteristik pelajar Pancasila ya, dimana walaupun kreatif, kritis, lalu juga mau bersaing, tetap berakhlak mulia. Nah, itu paling ini ya Prof, utama. Betul. Begitu. Baik Prof, tidak terasa waktu sudah menunjukkan bahwa kita selesai berbincang, tapi sebelum menutup rangkaian obrolan kita ini, kiranya ada pesan-pesan gak sih Prof untuk sahabat Dikbud yang ada di rumah? Ya, pesan-pesan saya untuk rekan-rekan yang ada di rumah ya, khususnya para siswa, para mahasiswa, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kita harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya demi untuk mengembangkan diri kita dan juga membawa negara ini menjadi negara yang dicita-citakan oleh para founders ya, para pendiri bangsa ini. Saya kira demikian. Baik.
Terima kasih banyak Prof atas waktunya di tengah kesibukan mau berbincang bersama Pojok Dikbud. Terima kasih banyak. Dan sahabat Dikbud, tadi kita sudah saksikan obrolan yang sangat menarik. Jadilah pelajar Pancasila. Walaupun kita memiliki kritis, lalu juga ingin bersaing, terus juga kreatif, namun jangan lupa bahwa kita sebagai pelajar Pancasila haruslah berakhlak. Baik sahabat Dikbud semua, terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kali ini. Terima kasih banyak juga sudah menyaksikan episode-episode Pojok Dikbud lainnya. Untuk sahabat Dikbud yang ingin menyaksikan dan ingin tahu sudut-sudut Dikbud lainnya, jangan lupa saksikan episode-episode Pojok Dikbud berikutnya. Saya Dea Rizkita pamit, serentak bergerak menuju Merdeka Belajar. Sampai jumpa.